Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Bantulah juga kami untuk selalu terus-menerus berjuang dan berusaha menunaikan dan mempraktekkan sabda-Mu dengan jalan pertobatan demi keselamatan dan kebahagiaan jiwa dan raga kami saat ini dan kelak. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai murid-murid Kristus seringkali dihadapkan pada tantangan, masalah, persoalan, bahkan ketakutan. Takut ditolak, takut kehilangan kenyamanan, bahkan takut menderita karena iman kita. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menghadapi dunia yang sering tidak bersahabat terhadap nilai-nilai Injil. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa menjadi pengikutnya berarti siap menghadapi kesulitan, tetapi Ia juga menegaskan bahwa kita tidak perlu takut karena Allah sendiri menyertai dan memelihara kita. Yesus berkata bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Ini berarti bahwa jika Yesus sendiri mengalami penolakan dan penghinaan, maka kita pun sebagai pengikutnya akan mengalami hal yang sama. Namun Yesus tidak hanya mengungkapkan kenyataan itu, Ia juga memberikan kekuatan. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Sebuah gambaran betapa besar perhatian dan kasih-Nya kepada kita. Jika burung pipit saja tidak jatuh ke tanah tanpa seizin Bapa di surga, apalagi kita yang jauh lebih berharga dari sekedar burung pipit di mata Allah. Lebih dari sekedar perlindungan, Yesus juga memberi kita tugas perutusan untuk berani menyampaikan kebenaran yang telah kita terima.
Apa yang disampaikan dalam gelap harus diberitakan dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telinga kita harus disampaikan dari atas atap rumah. Artinya sebagai murid Kristus kita tidak boleh menyimpan iman itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi saksi yang hidup baik dalam perkataan maupun perbuatan, walaupun itu akan menghadapi banyak risiko serta penolakan. Kita diutus ke tengah-tengah para serigala yang kejam dan ganas, yang tidak suka dengan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk tidak malu atau takut mengakui iman kita, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun di tengah-tengah masyarakat kita yang berbeda. Banyak hal kita diajak untuk hidup seturut nilai-nilai Kristiani meski bertentangan dengan arus dunia yang lebih suka dengan ketidakadilan, yang lebih mencintai kebohongan dan kebobrokan, yang lebih memilih kematian daripada hidup. Mengakui Kristus bukan hanya lewat kata-kata, tetapi terutama lewat kesaksian hidup, lewat kejujuran, kesetiaan, kasih kepada sesama, dan keberanian membela dan memperjuangkan yang benar. Membangun kerajaan Allah, kerajaan kasih, damai, dan sukacita di dunia ini. Semoga dengan bantuan dan rahmat Allah kita semakin teguh dalam menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati, yang setia dan bertanggung jawab, yang tidak takut. Karena kita tahu bahwa kita selalu ada di dalam pemeliharaannya. Yesus mengatakan, bukan kamu yang membela dirimu untuk berkata-kata di depan para penguasa, di depan orang yang menjolimimu, yang menghakimimu, yang menghinamu, tetapi Roh Bapa, Roh Putra, Roh Allah Bapa dan Putra, yakni Roh Kudus itu sendiri akan membimbing dan menuntun dan berbicara untuk membela kita. Artinya Allah yang berperang. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami selalu setia dalam mengimani dan mengikuti serta berani menjadi saksi-saksimu untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita, karya penyelamatanmu, kerajaan Allah di dunia ini yang tidak suka dengan kasih. Doa dan harapan kami, keinginan dan kerinduan kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau pasti memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan,
kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.